Halo, selamat datang dalam tur virtual gastronomi khas Batak Toba. Hari ini kita akan menjelajahi kelezatan makanan tradisional yang menjadi ciri khas Batak Toba. Sebelumnya, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sinarti Silaban. Kalian bisa memanggil saya Sinar. Nah, di sini saya adalah sebagai pemandu wisata gastronomi pada hari ini. Nah, sebelumnya saya juga ingin kalian menyapa driver kita, yaitu Pak Mamat. Nah, beliaulah yang akan menemani kita pada tur 1 hari ini. Hai Pak Mamat. Nah, sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya, apa yang saya pegang ini? Ini adalah bendera sebagai petunjuk buat kalian. Nah, di sini juga kami menyediakan kotak P3K. Buat teman-teman yang merasa kurang enak badan, bisa langsung konfirmasi kepada kami karena kami menyediakan pertolongan pertama. Untuk kegiatan pertama kita akan menjelajahi kota Tarutung bersama-sama. Dan setelah itu kita akan mencicipi makanan khas Batak Toba, yaitu nasi nombur. Dan selanjutnya kita akan melakukan perjalanan menuju kota Siborong-Borong dan mencicipi makanan khas Siborong-Borong, yaitu ombus-ombus. Dan kegiatan ketiga kita akan melanjutkan perjalanan menuju Museum TB Silalahi. Dan untuk kegiatan terakhir kita akan mengisi perut kita dengan makanan khas Batak, yaitu nasi nombor. Dan tur selesai. Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan beberapa poin penting. Pastikan untuk selalu berada bersama kelompok. Jangan lupa untuk membawa barang-barang berharga dan mengikuti petunjuk dari pemandu wisata. Nah, sebelum kita memulai perjalanan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sudah sampai di kota Tarutung. Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit tentang cerita di balik nama Tarutung ini. Tarutung adalah sebutan untuk buah durian yang dalam bahasa Batak disebut dengan tarutung. Nah, di Tarutung juga ada salah satu destinasi yang patut dikunjungi, yaitu Salib Kasih. Salib Kasih adalah sebuah tempat wisata rohani yang dibuat untuk mengenang jasa misionaris agama Kristen yang berasal dari Jerman, yaitu Nommensen. Salib Kasih ini dibangun dengan ketinggian 31 meter dengan tulisan utama tepat di tengah, yaitu Salib Kasih, yakni kasih. Nah, untuk perjalanan yang kedua, kita akan mengisi perut terlebih dahulu. Kita akan mencicipi makanan khas Batak, yaitu naniura. Naniura adalah makanan khas Batak yang memiliki cerita sejarah yang menarik pada zaman raja-raja Batak di Tapanuli. Deke naniura menjadi makanan istimewa yang dihidangkan khusus untuk menjamu para raja-raja. Bahkan para raja dahulu hanya mempercayakan kepada orang-orang tertentu saja untuk membuat deke naniura. Nah, deke naniura ini adalah hidangan ikan mentah yang disajikan dengan bumbu khas Batak. Deke naniura ini seringkali disebut dengan sashiminya orang Indonesia. Masakan khas Jepang, hal itu dikarenakan membuat naniura mirip dengan sashimi yang tidak melalui proses masak sama sekali. Dalam proses pembuatan naniura, bahan utama yang digunakan adalah ikan mas yang masih segar. Bumbu dapur yang digunakan adalah bumbu rempah tradisional seperti andaliman, asam jungga, bawang merah, cabai merah, bawang putih, kunyit, kemiri, jahe, lengkuas, dan kecombrang. Bumbu masakan yang sudah disiapkan harus dihaluskan terlebih dahulu. Lalu dilumurin di sekitar ikan mas. Setelah bumbu sudah dibalurin, tunggu sekitar 30 menit hingga bumbu terserap. Jika bumbu sudah menyerap ke dalam ikan, naniura siap disajikan.
Sangat menarik bukan Dekena Niura ini? Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Siborong-Borong. Di Siborong-Borong, kita akan menemukan jajanan ombus-ombus. Ombus-ombus ini sudah ada pada tahun 70-an. Pada 70-an, ombus-ombus itu dijual di sepeda yang ada kaleng besar di kanan kiri. Boncengan sepeda persis seperti orang jualan zaman dahulu. Mengapa ombus-ombus disebut ombus-ombus? Karena makanan ini selalu dijual oleh penjualnya dalam keadaan panas. Jadi makannya terpaksa diombus dulu baru dimakan. Ombus dalam bahasa Batak artinya ditiup. Jadi setelah ditiup barulah dimakan. Kita akan melanjutkan perjalanan kita yaitu ke dalam Museum TB Silalahi. Museum TB Silalahi juga dikenal sebagai Museum Jejak Langkah dan Sejarah TB Silalahi, didirikan oleh TB Silalahi sebagai museum pribadi. Museum ini dibangun dengan tujuan untuk memotivasi generasi muda agar terus meraih cita-cita dan menghargai warisan budaya sejarah Batak. Museum Batak ini dibangun bertujuan untuk menyatukan sebuah kelompok etnis Batak, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Puak Pakpak, Mandailing, Angkola, dan Karo. Ini secara khusus memuat barang-barang peninggalan sejarah baik beragam koleksi di Museum Batak antara lain berupa pakaian adat, senjata tradisional, replika rumah adat, dan sebagainya. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan terakhir kita dengan mengisi perut dengan makanan khas Batak yaitu manuk napidanar atau ayam napidanar, yaitu biasanya dihidangkan pada pesta adat tertentu. Biasanya disajikan saat seseorang sedang mengalami sukacita seperti kelahiran anak, pernikahan, dan seseorang akan berangkat merantau. Bagi masyarakat Batak, ayam napidanar memiliki filosofi yaitu sebagai sarana untuk melanjutkan doa dan dapat memberikan semangat dan berkat. Dengan harapannya seseorang tersebut dapat mendapatkan kesehatan dan berkat yang melimpah. Wah, gimana teman-teman perasaannya dalam tur virtual gastronomi hari ini? Apakah sangat menyenangkan? Semoga teman-teman menikmatinya. Cukup sampai di sini tur virtual gastronomi kita. Saya ucapkan terima kasih sudah mempercayakan kami. Kami dan saya juga ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata ataupun tindakan saya yang kurang berkenan di hati kalian. Saya harap kita akan bertemu kembali dalam tur virtual gastronomi bersama saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain hari. Terima kasih.